kebelet bahkan sudah sempat pergi 2 kali, terus sulit untuk ketemu sama anak kemudian itu gimana pas sekarang ketemu? Perkembangannya ya masih kayak gitu, masih susah, perkembangannya nggak bisa. Lebaran aja aku nggak ketemu, ya kan. Kalau mau ditanya kenapa ya nggak tahu juga kenapa. Semua kan ya anak-anak itu masih anak-anak, masih anak umur 8 tahun, masih anak umur 9 tahun. Kalau dibilang bingung juga aku kalau dibilang anaknya, nggak bisa azas bilang anaknya yang mau gitu. Karena anak itu aku tahu lah dinurut kok sama bapak bilang sana sana, bapak bilang aja anak itu aja juga nurut kok sama aku. Di saat waktu sama aku waktu dia nggak mau ketemu bapaknya, aku selalu datang nggak gitu. Aku galakin dikit aja lah. Ya namanya anak masih umur segitu, bukan umur 17 tahun yang dia bisa memilih gitu. Dia nggak ada hak pilih, dia nggak ada hak prerogatif dia. Hak anak apa? Cuma dikasih makan, dikasih sekolah, dikasih agama yang benar, pendidikan yang layak untuk jadi penggantinya, dikasih fasilitas untuk bermain dia. Itu hak anak ya. Udah saya pelajari semua. Dengan kasus ini alhamdulillah ya, memang ada kesulitan, pasti ada hikmah ya. Dengan ini yang aku jalanin ya, aku jadi banyak belajar, banyak ketemu orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Dan dari laporan KPAI sampai sekarang pun aku lagi tidak dikonfirmasi lagi. Padahal Pak Aris itu sempat ngomong, Ibu, nanti saya akan mediasiin sama anak, saya akan perjuangkan hak anak dan hak ibu untuk bagaimana setelah dia dapat klarifikasi dari aku. Tapi sampai sekarang nggak ada tanggapan, nggak ada apa. Malah opini yang bergerak di luar kan adalah dia nyaman, ini dia segala macam, dengan keluarga baru, dengan segala macam. Katanya dia punya baby gitu kan. Aku punya baby, terus ya udah. Padahal kan nggak sama sekali, itu jauh dari kebenaran. Akhirnya kan itu anak mereka aja yang babynya lahir aja mereka. Jadi alasannya sama ini karena rasanya punya keluarga baru gitu. Intinya karena intinya karena aku punya udah nikah lagi gitu aja kali ya. Tagline-nya lebih aku bold aja lah sekarang gitu. Tapi kan apapun itu nggak bisa dibilang kenapa begini kenapa begitu. Ya udah lah, namanya jadi takdir mau apa ya kan. Urusannya kan urusan anak, gimana anak itu udah, gimana tumbuh kembangnya anak, gimana anak itu bisa mendapatkan kehidupan tempat layak. Sudah anak sudah korban, dapat korban caranya, sudah korban ibu bapaknya bisa pasti dia sendiri. Jangan ditambah-tambah lagi sama hal-hal yang ujaran kebencian seperti apa sih Syah? Yang kalau dia ngomongin aku yang jelek-jelek depan anak, menurut kamu ya anak tuh ngehargain aku apa enggak kan? Sama aja kayak aku kalau ngejelekin bapaknya, mungkin gak tuh anak bakal ngomong sama bapaknya, mungkin. Tapi karena setelah bisa nggak pernah, aku nggak ada satu terselip pun kata untuk ini gini walaupun apapun aku tahu nggak ada.
nggak ada. Dan karena bukan karena siapapun aku lakukan itu, karena aku bukan anak yang aku mau jadi media untuk itu. Dan urusan orang kalau sudah bercerai kan urusan itu udah selesai gitu, urusan udah selesai dan akhirat, jadi mau ngapain lagi, mau apa yang mau diurus gitu kan. Ya udah, kecuali anak yang masih baby, anak itu udah punya telepon, udah bisa tinggal izin jajan ini, dan aku longgarin. Tapi kenapa pas malah nggak bisa gitu, itu kan the big question gitu. Terus sekarang dibalikin, oh atas dasar itu anaknya memang nggak bisa gitu, nggak ada naungan hukum, satu nggak ada naungan hukum, satu tidak ada hak asuh, ketiga tidak ada hak anak, gimana? Karena anak itu belum pakai logika dan logis dia dalam menganalisa sesuatu yang baik, memilah yang benar, yang salah. Tapi aku nggak pernah bakal salah. Maksudnya keadaan yang mungkin membuat orang macam-macam kan bereaksi. Tapi komunikasinya gimana Mbak sama anak? Oh jarang banget. Tadi mungkin telepon karena aku dari tadi menelpon kan, karena live susah. Baru diangkat. Kemarin juga macam-macam lah alasannya. Tapi kalau untuk komunikasi sendiri itu masih diawasin sama mantan suami nggak sih Kak? Kayak dari telepon tuh sebenarnya pakai HP mantan suami kak? Oh enggak, aku nggak pernah. Handphone anak juga. Sempat tadi nangis juga Kak, karena nggak pernah ketemu atau gimana tadi pas nelfon? Setiap nelfon sama dia menangis. Kangen atau? Iyalah pasti. Kangen. Kalau apa sih Kak yang pengen dilakuin sama anak yang belum Kak Asya capai gitu sampai pengen dilakuin lagi? Kan dari lebaran juga belum. Mau holiday ya selayaknya kayak biasa aja. Sebenarnya aku tuh nggak mau ribet gitu, dan aku orangnya nggak ribet juga. Aku nggak pengen ngurusin uang, aku nggak pengen ngurusin ini kenapa begini, kenapa lo nggak ini, kenapa nggak enggak. Apa sih arah aku tuh, hidup aku, arah aku nggak ada ke situ. Uang buat aku sih cuma kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa. Jadi dan menghargai, memanusiakan manusia itu yang penting. Bukan aku sok suci, tapi memang iya. Jadi kalau misalnya masalah uang itu sorong banyak banget yang nggak perlu aku ngomong, dia pun tahu dan semua. Untuk dibekali anak-anak aja di ini segala macam, aku nggak ada, aku minta. Karena memang harga diri aku nggak di situ, intinya gitu aja. Jadi melakukan kedepannya apa nih Kak buat perjuangin anak selain tadi ke KPI? KPI kan aku yang diaduin, bukan aku yang ngadu. Nah selain itu Kak Asya mau buat anak seperti apa atau karena usaha lainnya Kak? Karena kan sekarang ini kan anak-anak nggak disekolahin. Yang lebih parah ini anak-anak nggak disekolahin. Nah, yang nggak disekolahin ini yang harus di repair lah, yang harus dirapiin gitu. Kenapa? Gitu. Karena kata dia alasannya dengar dibully, entah sekali bisa saya tuntut, aku bilang gitu, karena kan udah nggak boleh. Tapi aku udah proses nggak bisa dibully ya. Nanti kan mungkin ngarang kali ya. Jadi ini kasihan kan anak-anak butuh pendidikan yang layak. Karena kan di sekolah sama sekolah di rumah kan beda. Kalau di sekolah kan dia ketemu banyak teman, dia bersosialisasi, dia bisa kreatif, banyak kegiatan yang memang
yang di sekolah di rumah nggak akan mungkin gitu. Kayak ekskul dia bisa dancing ya, everything gitu. Jadi jangan renggut ya kebahagiaan mereka dengan hal yang kita nggak hanya ego kita aja, karena selama mereka di sana aku nggak pernah renggut kok. Bisa aja aku ambil di sekolah, but aku nggak lakuin itu karena memang yang aku pikirin ya mereka pendidikan anak. Gimana ya orang tua kalau nggak mikir pendidikan anak, aku bingung juga tuh. Jadi itu makanya kenapa aku somasi gitu. Karena ya nggak bisa, nggak didiemin, nggak bisa udah kelewatan gitu. Kalau yang lain kayak teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, Marwa ngejalanin tetap anaknya di sekolah. Tapi Kasya sendiri nih kalau lagi teleponan sama anak kan lagi suka cerita gini sih, mah kenapa sih gini gitu. Malah banyak yang ngejelekin, banyak yang nge-tag aku, banyak yang bilang banyak lah gitu, nggak perlu aku ngomong. Jadi ya Allah nggak tidur, itu aja. Selama dilarang ketemu sama anak, komunikasi juga jarang tuh, kalau Kasya sendiri dapat informasi perkembangan tentang anak tuh dari mana sih Kak? Memantau sendiri kan ke sekolahnya tuh Gimana ke sekolah, sekolahnya aja nggak disekolahin, nggak tahu. Doa aja. Sama sekali nggak tahu perkembangannya gitu. Katanya homeschooling mana gurunya, aku selalu tanya mana foto, karena kan aku yang pemegang hak asuh, aku berhak untuk tahu. Dan mereka sekolah kan aku yang bayarin semuanya, angkali segala macam. Nggak bisa seenak-enak dia dong, harus ada konfirmasi kalau memang niatnya baik kan gitu. Balik lagi ke niatnya, kalau memang niatnya tulus, memang buat jaga anak, buat untuk kembang anak baik, pasti semuanya. Nggak mau ngomong sama aku ya apa, aku juga nggak mau bicara gitu, tapi kan aku juga punya keluarga, atau teks aja gitu. Udah, inilah masih banyak way out untuk bisa dibicarakan musyawarah. Aku juga punya lawyer yang bisa dihubungi kapan aja gitu aja. Jadi maksudnya sesimpel itu sebenarnya kalau nggak mau ribet. Tapi kalau mau ribet ya jadinya kasihan. Sebenarnya bukan kasihan akunya, kalau akunya sih insya Allah ya sedih, karena aja sedih gitu. Tapi kan aku sudah wanita dewasa, aku bisa mengatur semua emosi dengan kekuatan, dengan insya Allah Allah bantu, pasti aku yakin Allah Rasul bantu. Aku berdiri tegak, tapi yang harus lebih dipikirkan adalah anak-anak ini mau jadi apa ini ya, gitu. Dari sifat, dari sikap, dari pendidikan, mau jadi apa anak ini. Karena aku tahu anak-anakku anak-anak pintar, dia selalu, apalagi yang kedua, nggak pernah nggak ranking dari TK. Jadi sayang banget, itu aja aku sesat. Berarti kan saya pengen berjuang buat anak-anak nanti ke masa agar bisa sekolah lagi kan? Loh iya dong, dia harus sekolah, mereka harus sekolah, mereka harus dapat pendidikan yang layak dan baik dan benar. Nggak bisa enggak. Tapi Kak Asa ada kayak kepikiran perasaan kalau dia dipaksa nggak sih Kak untuk nggak sekolah? Ya mungkin ya, aku nggak bisa judging, tapi ya aku kan gitu. Nggak mungkin lah tuh anak saya sekolah, karena kepala sekolah ngomong sih sama aku anaknya gitu aja. Dan anaknya kan sekolah sama aku terus dari rumah, nggak pernah kata-kata malas sekolah mah. Jarang, itu sekali-sekali kalau dia capek, kalau malamnya jalan sama kita malam atau dia tidurnya malam gitu. Dia punya sahabat, dia punya bestie sekarang ya, dia lagi seru-serunya lah, lagi happy-happy. Berarti anak nggak terlalu mikirin ya Kak masalah. Tapi tahu nih kan maksudnya permasalahan antara misalnya kakak yang dipersulit untuk ketemu sama dia kayak gitu.
Ya mungkin dia lebih tahu, tapi mungkin dia nggak bisa ngomong. Itu yang sedihnya kan adalah anak ini nggak bisa bicara.